lagi ada yang bertelur guys. Kalau di manusia itu hypersex sih. Nah itu udah mulai nemu tuh satu butir telur. Nah kita berharap dapat banyak ya guys. Halo guys, balik ke channel Bumi Reptil. Nah guys, rezeki nggak berhenti-berhenti. Kemarin kata gue habis netes. Nah sekarang tag gue kemarin baru netes juga. Nah sekarang lagi ada yang bertelur guys. Cuma kali ini yang bertelur tuh bukan kadal-kadalan, tapi kura-kura lagi guys. Nah kira-kira kura-kura apa? Yuk sini langsung aja. Kalau kemarin kan gue bikin hybrid tuh redfoot, cherry head sama sulcata. Nah sekarang yang bakal bertelur itu adalah ini. Jeng. Tuh. Si redfoot lagi bertelur. Itu lagi laying eggs. Itu adalah proses laying eggs guys. Proses menaruh telur. Tuh. Kayak gitu. Nah proses ini biasanya berlangsung itu agak lama. Biasanya berlangsung sekitar ya bisa 1 jam sampai 2 jam sampai dia ngebuang telurnya. Nah, kalau tahun lalu redfoot gue bertelur 4 telur guys. Nah kalau sekarang kayaknya nggak tahu. Mungkin bisa lebih banyak karena udah 2 kali bertelur kayak gitu. Sebenarnya yang jago sih jantan gue guys. Si Vino nih jago banget nih, Vino nih. Nih Vino nih jago banget nih. Ini yang hamilin sulcata gua, yang hamilin betina lain tuh dia tuh kalau di manusia tuh hypersex sih, hypersex. Jadi bukan cuma manusia yang hypersex, tapi juga kura-kura juga ada yang hypersex. Biasanya kalau bertelur persiapannya apa yang kita lakukan? Nah kayak gini, ini gua udah siapin sebelah situ. Yuk. Ini sini gua udah siapin. Yang disiapkan adalah ini guys. Ini adalah box kebahagiaan, bukan. Ini adalah tempat buat media penetasan si kura-kura tadi. Jadi semua hewan di rumah gua, mau jenis kadal-kadalan, mau apapun, mau kura-kura, medianya pakai ini. Nah sini gua pakai perlit guys tuh, pakai perlit medianya. Ya, ini perlitnya kering aja di sini, nggak perlu gua campur lembab-lembabin air, nggak perlu. Cuma kering gini aja. Nanti setelah bertelur, nanti telurnya kita taruh atas kayak gitu. Ya, nanti akan biasanya kalau redfoot sama sulcata 90 harian. Nanti akan kita lihat proses pengambilan telurnya dan proses masukin ke inkubatornya ya. Nah guys, jadi begini proses pengambilan telur redfoot. Jadi memang beda kalau redfoot itu di Bumi Reptil. Jadi alasnya itu lebih menggunakan tanah, berbeda dengan sulcata guys. Kenapa redfoot menggunakan tanah? Karena dia tuh suka kelembapan tinggi. Makanya si Bayu galinya agak susah nih, karena tanahnya udah padat guys. Nah itu udah mulai nemu tuh satu butir telur. Nah kita berharap dapat banyak ya guys, tapi setahu aku memang kalau jenis redfoot telurnya nggak terlalu banyak guys. Nah jadi pas ngambil kita nggak bisa langsung angkat langsung guys, jadi kita harus ambil posisinya tuh pinggirnya kita kasih celah dulu baru kita angkat. Dan ngangkatnya juga itu harus hati-hati pakai teknik, jadi posisi di atas harus selalu di atas. Nah jadi pas ngangkat pun kayak gini, ini harus sambil kita bersihin kayak gini guys. Jadi nggak bisa kita taruh kotor kayak gitu, nggak bisa, karena itu akan mengandung bakteri. Nah karena kalau bakteri itu dibiarkan di kura-kura itu bisa mengakibatkan telurnya nanti malah nggak jadi berkembang guys, nanti bisa busuk guys. Jadi makanya telurnya harus diambil dan langsung dibersihkan. Dan yang paling penting posisinya harus sama dan tidak berubah. Dan aku pengen sedikit kasih info kalian guys, bahwa untuk jenis kura-kura redfoot, kura-kura hutan ya, redfoot, cherry head dan lain-lain, yellowfoot juga, itu biasanya mereka bereproduksinya tuh di akhir tahun atau saat curah hujan tuh lagi tinggi. Jadi kalau misalkan lagi panas-panasnya tuh mereka akan sedikit mengurangi intensitas kebirahian mereka. Bahasa gampangnya itu deh. Jadi mereka tuh musim kawinnya itu di saat lagi lembab, curah hujan tinggi. Jadi bukan pada saat panas kayak gitu. Jadi beruntunglah kita orang Indonesia karena curah hujannya tinggi. Jadi untuk pelihara redfoot dan cherry head akan lebih gampang bertelur nih. Kita langsung dibersihin lagi. Aku berharap sih banyak ya, tebak-tebakan deh. Nah untuk kalian nih kira-kira berapakah telur redfoot yang akan diambil si Bayu guys? Kalau menurutku sih kayaknya 5 deh, kalau menurutku ya. Kita lihat aja nih, ambil lagi kak, kita lihat lagi. Oke. Nah banyak juga dari kalian juga nanya, bang emang kura-kura kalau telurnya harus diambil, kenapa nggak dibiarin aja di tanah? Simple jawabannya guys, karena kalau kita ditaruh di tanah itu pertama kita menghindari predator supaya si predator itu tidak mengambil telur kura-kuranya.
Dan yang kedua, kita mempercepat proses inkubasi telurnya. Karena kalau kita pakai alat inkubator itu biasanya sekitar 90 hari. Tapi untuk yang kalau di alam guys, itu bisa sekitar sampai 4 sampai 5 bulan ya. Bahkan ada yang 8 bulan, 9 bulan ya, tergantung jenis reptilnya. Jadi dengan kita inkubator kita mempercepat waktu dan itu adalah upaya melestarikan hewannya guys. Karena kalau di alam itu sangat tinggi risikonya hewannya itu atau telurnya itu dimangsa oleh predator lain. Nah ini si Bayu lagi menggali-gali, mencari-cari telur lagi. Apakah cuma 4? Nah ini kayaknya cuma 4 doang guys, nggak ada lagi nih. Udah habis nih si Bayu gali-gali, tapi dalam-dalam udah nggak ada. Nah guys, karena gua kemarin lagi di rumah, jadi sekarang udah telurnya udah dipilihin sama kiper gua. Nah sekarang gua pengen nunjukin rezeki di akhir tahun gua, yaitu telur red food guys. Udah kameramen tunggu sini aja. Di sini berangkas gua nih, lu nggak boleh masuk, lu tunggu sini aja. Ya, kabar. Oke. Nah guys, ini guys telur red foodnya guys, kayak gue bilang. Di rezeki akhir tahun di sini ada 4 telur ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini masing-masing telurnya ini akan kita center juga ya, biar kalian bisa lihat nih. Ayo kamera di zoom tuh ya, untuk centering. Nah, tuh, ini ciri-ciri telur bagus kayak gini. Dia sudah berawan guys, cepat berawannya ya. Terus sebelah sini masih bening, masih belum ada progres. Di sebelah sini tuh berawan, udah ada putih-putihnya di atasnya. Ini udah masih agak bening guys tuh. Ya jadi kalau red food itu telurnya memang tidak sebanyak jenis hewan lain atau kura-kura lain. Karena pas seperti itu, karena simpel guys. Jadi ukuran red food juga kan nggak terlalu besar tuh. Jadi pasti telurnya nggak banyak kayak gitu. Bentar ya, aku masukin dulu ya. Nah guys, jadi di akhir tahun ini kayak gue tunjukin tadi, jadi Bumi Reptil mendapatkan rezeki, mendapatkan titipan juga, bisa menandakan red food guys. Nah, aku pengen bocor sedikit deh untuk progres di tahun depan, di tahun 2022, Bumi Reptil bakal ngapain guys. Nih guys, nih, gue pengen tahu kalian. Nih guys. Nah jadi yang kayak video kemarin gue kasih tau kalian, di sini udah punya Rhino satu besar banget guys. Ini si Rhino jantan namanya Rhino. Ini udah punya pasangan guys kayak gini. Hasil COD kemarin tuh di sini videonya nih. Nah situ. Nah sekarang udah pasangan guys. Ini si Rini namanya guys, sesuai requestan kalian namanya si Rini nih. Ini si Rini nih. Kita ambil aja ya si Rini ya. Soalnya kalau animal lovers, kalau nggak megang binatang bukan animal lovers guys. Langsung aja kita ambil. Oh sekarang gemuk ya. Sekarang si Rini itu lagi kita perbaikin gizinya guys, karena kemarin datang tuh sempat kurus banget. Jadi sekarang kita perbaiki gizinya guys. Oh, ya tuh. Sekarang udah gemuk banget. Jadi kalau dibandingin sama video yang awal datang jauh banget ukurannya guys. Ini udah gede banget. Ya, tuh. Ini juga mau shading guys tuh. Nah, ini bakal jadi project di Bumi Reptil di tahun 2022. Nah, selain ini aku juga ada project breeding, yaitu adalah iguana albino, ada red albino sama iguana albino jadi project breeding di tahun selanjutnya guys. Mantap. Kira-kira kapan ya Bumi Reptil bisa breeding aldabra? Wah, kalau bisa breeding aldabra cuan guys. Tapi belum bisa lah. Mungkin kita breeding aldabra atau hewan-hewan lain itu nanti lah di tahun-tahun selanjutnya. Jadi untuk Bumi Reptil sih di akhir tahun 2021 perkembangannya kita udah breeding beberapa jenis hewan sini, termasuk ada Bill Dragon, ada iguana green, ada iguana red. Terus ada tegu black and white, kakuan juga. Tahun kemarin kita juga konsisten bisa menernakan sulcata. Terus sekarang juga kita berhasil menernakin si red food. Terus yang paling membanggakan di tahun kemarin di tahun ini 2021 kita berhasil bikin tortoise hybrid pertama di Asia guys. Di Asia apa ya? Di Asia Tenggara dah. Takut sombong dah. Di Asia Tenggara aja lah. Ya, jadi tahun ini kita berhasil mendapatkan titipan dari Tuhan, yaitu kita berhasil menernakan red kata guys. Mantap ya. Nah guys, next video akan gue bikin konten, yaitu kayak biasa di awal tahun Bumi Reptil akan bikin konten update harga reptil, semua reptil mulai jenis kura-kura air, kura-kura darat, kadal besar, kadal kecil, gecko, BD, piranha dan lain-lain. Jadi kalian tunggu aja videonya akan update di awal tahun guys. Jadi untuk kalian yang kepo nih
punya duit banyak mau diapain, tunggu aja video Bumi Reptil di awal tahun. Nanti akan kita update guys harga-harganya guys. Nah BTW juga gue pengen ngucapin kalian terima kasih kalian udah support Bumi Reptil di tahun 2021. Terima kasih banget. Aku harap kalian selalu bahagia, selalu sehat, dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nice. Sebagai wujud terima kasih, gue awal tahun mau bikin giveaway. Bukan apa ya, bukan terkait subscriber, bukan terkait follower, tapi sebagai ucapan terima kasih lah kalian udah setia nonton YouTube Bumi Reptil. Giveaway apa? Tunggu aja guys. Oke guys, thank you udah nonton. Lestari bumiku, lestari reptilku. Dadah.